Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 28 September tahun 2022. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan hingga pada saat ini. Dan pasti atau tentunya tidak ada alasan bagi kita atau dalam diri kita untuk tidak dapat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan hari ini. Patutlah kita menyediakan waktu yang istimewa untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Pengabdian Samuel. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini, 28 September 2022 dengan judul Pengabdian Samuel. Dan ayat Alkitab terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekalipun masa muda Samuel dijalaninya di bait suci yang ditabiskan untuk perbaktian kepada Allah, ia tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat ataupun contoh-contoh hidup yang keji. Anak-anak lelaki Eli tidak takut akan Allah ataupun menghormati ayah mereka. Tetapi Samuel tidak bersahabat dengan mereka ataupun mengikuti jalan mereka yang jahat. Usahanya yang senantiasa ialah untuk menjadi apa yang dikehendaki Allah. Ini adalah kesempatan bagi setiap orang muda. Allah merasa senang bila mana anak-anak sekalipun menyerahkan diri mereka kepada pekerjaannya. Samuel telah ditempatkan di bawah pengawasan Eli, dan keindahan tabiatnya membangkitkan kasih yang hangat dari imam yang sudah tua itu. Ia manis budi, murah hati, penurut, dan bersikap hormat. Eli merasa sedih oleh karena penyelewengan anak-anaknya telah mendapat kelegaan dan penghiburan dan berkat di dalam kehadiran anak asuhannya itu. Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan, dan tidak pernah ada ayah yang mengasihi anaknya lebih dalam daripada Eli terhadap anak ini. Suatu hal yang langka bahwa di antara seorang pemimpin dari satu bangsa terjalin satu kasih yang begitu hangat dengan seorang anak muda yang sederhana. Apabila penderitaan-penderitaan masa tua datang kepada Eli dan ia dipenuhi oleh kecemasan dan penyesalan oleh tindakan-tindakan penyelewengan anak-anaknya, ia berpaling kepada Samuel untuk memperoleh penghiburan. Sekalipun masih muda pada waktu dibawa kepada tugas pelayanan di dalam bait suci, Samuel pada saat itu mempunyai tugas untuk dilaksanakan di dalam pelayanannya kepada Allah. Sesuai dengan kesanggupannya, pada mulanya semua tugas itu merupakan sesuatu yang sederhana saja dan tidak selalu menyenangkan. Tetapi semuanya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Dan dengan hati yang sukarela, agamanya dibawa ke dalam setiap tugas dalam hidupnya. Ia menganggap dirinya sebagai seorang hamba Allah dan pekerjaannya sebagai pekerjaan Allah. Usahanya diterima oleh sebab semuanya itu didorong oleh kasih kepada Allah dan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi Samuel adalah contoh seorang muda yang memiliki pengabdian. Kemarin kita pelajari pengabdian dari seorang ibu janda ketika memberikan persembahan. Kita juga sudah melihat pengabdian dari seorang yang bernama Musa.
Dan pagi ini kita diberikan contoh teladan daripada seorang anak muda, Samuel. Kita tahu cerita tentang Samuel. Samuel adalah seorang anak yang dinanti-nantikan, dirindu-rindukan. Bahkan di hari tua, anak ini lahir di tengah keluarga yang mendambakan seorang anak, khusus seorang ibu. Ketika dia rindu untuk memiliki keturunan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Dan ketika Tuhan menjawab doanya, maka lahirlah Samuel. Samuel sejak kecil telah dibawa ke Imam Eli untuk dididik. Walaupun pengaruh di Ka'bah itu ada bahwa anak-anak Eli atau anak-anak Imam Eli ini tidak setia, tetapi Samuel tidak terpengaruh. Dia betapa sangat menghormati Tuhan dan dia menghormati orang tuanya, menghormati Imam Eli sebagai orang tua asuh di tempat itu. Dan Samuel dalam sejarah bangsa Israel adalah seorang nabi yang sangat dikenal. Bahkan Samuel lah yang mengurapi raja-raja Israel, mulai dari raja yang pertama yaitu Raja Saul. Samuel memegang peran yang penting di tengah perkembangan kerohanian daripada bangsa Israel. Tetapi itu akan bermula dari masa kecilnya ketika dididik oleh orang tuanya. Dari situlah Samuel belajar untuk menjadi seorang yang kita bisa sebut seorang yang sangat mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Pertanyaan kepada kita pagi ini, apakah kita juga memiliki komitmen atau kita memiliki satu tekad untuk memiliki hal sifat seperti Samuel? Ini akan menjadi tantangan kepada kita hari ini. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah di pagi ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Sepanjang hari ini kami hendak serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.